Oke semuanya, selamat datang di Fatih Crypto. Jadi kali ini di tengah kondisi market yang sedang ijo-ijo pada hari ini ya, ini full ijo ya. Karena BTC berhasil mencapai harga all time high, mencapai harga tertingginya, ini rekor, ini sejarah baru. Sempat tadi siang di harga 112.000 dolar atau 1,8 miliar rupiah. Makanya semua market ngepam gitu ya. Jadi ini gua harus update market nih, terutama dari 4 koin yang akan kita bahas kali ini, yaitu ada koin EVI, koin Efinity, yang mana dalam 3 hari terakhir memang volumenya tinggi terus, banyak dibahas dan banyak juga yang beli nih gue lihat. Jadi ini penting banget buat kita kasih updateannya biar tidak ada korban sangkut terus di koin ini ya. Selain itu, nggak cuman itu, kita juga akan bahas koin Cerebro ya, yang mana menurut gue ini penting karena dari volume dan juga dari teknikalnya ini lumayan cakep ya di candle daily, di candle Indodax ya, exchange Indodax. Tetapi kalau kita lihat di exchange Binance ini, kalau kita lihat kok seperti air terjun gitu ya, kok longsor banget gitu ya. Makanya ini biar teman-teman Indodax bisa paham ya, siapa tahu kalian juga melihat koin ini bagus, tapi ternyata kalau kita lihat di exchange lain, oh wah kok parah juga gitu ya. Ini perlu kita bahas. Dan gak cuman itu, kita juga akan bahas koin Shiba dan koin Doge ya, dua koin meme kesayangan kita. Kenapa? Karena kemarin kita udah bahas koin PP ya di video kita yang terakhir di sini, yaitu PP ternyata sedang diakumulasi oleh Bandar diam-diam. Makanya buat yang belum nonton bisa lihat di sini. Selain itu gue juga merasa penting untuk ngebahas koin meme ini, dua koin meme ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat datanya ya, ini adalah sector performance ya, performa dari masing-masing sektor koin ya. Jadi koin itu ada macam-macam, ada koin meme, ada koin gaming, ada koin RWA, ada koin AI, decentralized finance. Nah, jadi koin meme ini sejak awal bulan Mei ini dia mencatatkan performa tertinggi di antara sektor-sektor lainnya ya, dan per hari ini pun performanya udah 56%, bahkan mengalahkan AI dan RWA yang hanya 22%. Terus kalau teman-teman lihat di sini, rata-rata yang pada terbang tinggi ya emang koin meme. Contohnya yaitu koin Floki, koin Wave, koin PP, koin Trump, koin Bong, koin Shiba nih, koin Doge makanya, dan koin Pi. Pi bukan koin meme. Makanya jangan pernah tutup mata lah dari sektor meme, walaupun memang real use case-nya atau teknologinya kalah jauh atau bahkan kadang nggak ada gunanya dibandingkan koin-koin lainnya, tapi ternyata bisa memberikan return yang cukup besar gitu. Oke, jadi kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Pertama kita akan bahas koin EVI guys ya. Jadi koin EVI ini, kalau teman-teman lihat ini, kita akan masuk dari time frame tinggi ke time frame rendah ya. Ini time frame weekly ya teman-teman, time frame mingguan, yang mana dah jelas-jelas terlihat ini adalah koin pom-pom bandar cukong lokal dari Indodax ya, dengan terciptanya banyak candle, dengan terciptanya banyak wick di sini, menandakan ini koinnya habis dipom-pom pasti langsung dibanting ya. Begitu pula di harga sekarang yang ada di 15.000. Makanya teman-teman siap-siap dan be ready. Kalau udah memang teman-teman entry di harga rendah, silakan bisa take profit, ambil aja, dibandingkan nanti udah turun malah nggak dapat apa-apa, malah rugi. Dan juga buat yang mau entry, jangan ikut-ikutan FOMO sama chatroom di Indodax, ataupun FOMO karena merasa ketinggalan, karena koin lain banyak yang lebih bagus ya. Jadi setelah ini mungkin ada beberapa koin yang akan gua rekomendasikan. Nih bahkan sejak 4 jam terakhir aja udah dibanting gitu. Ini nggak usah pakai technical analisis apapun ya. Dan jelas-jelas ini harga pom-pom kemudian dibanting. Jadi kalau memang teman-teman mau entry, mau masuk di koin kayak gini, udah harus siapin mental baja ya, mental yang memang tidak ada batasnya. Karena sekali nurun emang parah banget lah. Sekali nurun ya emang bisa sampai 50% hanya dalam beberapa jam, walaupun naiknya juga ratusan persen sampai 800. Ya sebanding ya kan. High risk high gain. Makanya di sini gue mau nanya dulu di teman-teman, apakah di sini ada yang sudah masuk EVI atau ada yang mau beli EVI tapi ternyata nggak jadi? Silahkan komen di bawah gitu ya. Oke, kita lanjut ke koin Cerebro ya. Jadi kalau kita lihat di sini di Indodax, emang dia terakhir itu ada pattern falling wedge, yang mana dia sudah di break, kemudian bikin pattern baru ya, bullish pennant di sini, dan memang support kuatnya ada di sekitar 500 sampai 600. Jadi ini titik penting untuk bisa mantul dari Cerebro untuk bisa naik lagi. Menurut gue ini cukup cakep untuk bisa masuk dengan stop loss ketat sekitar 10 sampai 15% ya. Jadi sekali lagi ini adalah bahan pertimbangan teman-teman untuk screening ya, bukan ajakan untuk beli ya. Catat dengan adanya peningkatan volume dari bulan April sampai per hari ini, maka ini sebenarnya punya potensi buat capai ataupun balik ke 1300. Dan skenario ini, plan ini bisa jadi invalid jika support kuatnya yang berada di 604 ini tertembus dan dia balik lagi ke area demandnya ya, yang berada di antara 300 sampai 600 di area sini. Kalau udah sini sudah invalid, makanya
set banget stop loss ketat di sini 10 sampai 15%. Jangan menikahi koin kalian, don't marry your coin. Kalau emang udah nggak sesuai plan ya udah gitu loh. Jangan maksa, karena kita harus selalu adaptif dan menyesuaikan kondisi di setiap saat. Ini juga kalau bikin risk to reward rasionya coba kita ukur ada berapa persen ya. Risk to reward rasionya malah 6 ya, lumayan banget sebenarnya. Dan kalau kita lihat di coin market cap dari Cerebro ini, dia ada di peringkat 611, yang mana dia ini sebenarnya adalah koin AI ya. Koin AI yang berfungsi manage sosial media di sini. Ini berdasarkan deskripsi yang ada di coin market cap yang dibikin oleh developernya sendiri ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan awal ya, Cerebro itu kalau kita lihat chartnya di Binance, dia itu emang longsor sejak dia awal rilis pada awal Januari tahun ini ya. Sejak awal listing aja udah jebol sampai sekarang akumulasi ataupun sideways di titik ini. Makanya perlu teman-teman perhatikan bahwa ini koin sebenarnya sedang downtrend dan sedang berusaha untuk naik dengan pola sidewaysnya sekarang. Oke, jadi itu untuk Cerebro. Langsung aja kita move ke koin Shiba. Jadi ini adalah candle daily ya teman-teman ya. Terlihat dari candle daily-nya dia ada channel di sini dengan membentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, jadi target selanjutnya sebenarnya secara garis besar ini berada di lower high yang berada di sekitar bulan Agustus sampai September di tahun ini. Jadi yang gue lihat di sini dari Shiba dia lumayan nurut ya sama pattern. Contoh di sini ada rising wedge, kemudian ada pattern double bottom sehingga dia bisa reversal dan balik arah ke lower high-nya. Kemudian ada bullish flag, kemudian ada bullish pennant, dan kemudian dia bentuk falling wedge, kemudian breakout melalui pattern head and shoulders-nya, dan sekarang lagi retest. Dan ini sebenarnya cukup potensial untuk bisa masuk di spot market buat kalian nabung ataupun cicil dari Shiba. Tapi sekali lagi ini tergantung performa dari Bitcoin, yang apakah dia akan koreksi ataupun dia akan naik ya, yang mana ini akan selalu gue update di grup Telegram kita ya setiap saat. Jadi untuk teman-teman dapat info terupdate-nya, gue nggak mungkin rilis video tiap 1 jam sekali gitu ya, bisa langsung join grup Telegramnya. Jadi semua koin yang gue jelasin sekarang performanya memang tergantung Bitcoin ya. Gue juga nggak bisa jamin apakah dia bergerak sesuai plan apa enggak, tapi seenggaknya ini pola, ini skenario yang bisa gue baca, gue lihat dari chart yang ada sekarang. Jadi dari Shiba ini target terdegatnya yang pasti adalah berada di 1703 ini, yang mana kalau kita ukur ini ada peningkatan sebesar 10% ya. Lumayan karena target sebenarnya masih jauh yang berada di lower high-nya di trendline atasnya ini. Oke, itu buat Shiba. Selanjutnya kita move ke Doge ya. Nah, ini sama-sama koin meme tapi ternyata patternnya berbeda ya. Jadi dari Doge di sini membentuk broadening wedge. Ini time frame daily juga, yang mana dia sedang menuju ke higher high. Kalau tadi lower high dan sekarang adalah higher high. Di sini ada pattern cukup mirip, yaitu sama-sama head and shoulders. Tetapi di sini titik retest dari Doge agak lumayan tinggi, berada di atas neckline ya. Kalau Shiba tadi berada persis banget di neckline, di garis head and shoulders-nya di sini. Makanya ini kalau kita zoom in ya, ke candle 1 hour, ke candle 1 jam, sebenarnya dia juga breakout dari falling wedge-nya. Jadi dari Doge bener-bener salah satu koin meme yang cocok buat masuk watchlist ya gitu. Jadi targetnya memang masih jauh, tetapi target terdekat kita yang paling realistis banget itu ada di sekitar 0,28 ini. Kalau kita ukur itu perlu peningkatan sebesar 17%. Dan perjalanan buat menuju ke higher high pun tidak sebentar ya. Butuh waktu sekitar bulan Juli sampai Agustus untuk kita bisa ngeliat result dari Doge ini bakal ke arah mana. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah dari 4 koin ini pergerakannya tetap saja tergantung dari Bitcoin, apakah dia bisa nahan level 110.000 ini apa enggak, dan juga tergantung Bitcoin dominance apakah dia naik atau turun juga. Jadi kita akan update pergerakannya di mana, dan ingat do at your own risk ya. Jadi sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli, silahkan disesuaikan dengan risiko dan kemampuan finansial masing-masing. Oke, jadi itu pembahasan dan update koin kita pada hari ini. Jadi teman-teman yang mau update setiap saat mengenai pergerakan market, silahkan bisa join grup Telegram yang ada di description ya. Ini kadang gua beberapa kali ngasih signal ataupun ngasih beberapa tips di sini. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi see you next video, kita ketemu lagi. Adios, bye bye.